Aku lupa kalau aku masih menyimpan seorang perawan kencur yang sekarang pasti sudah berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Rorohoyi, kata Ingkang Sinuwun sambil tersenyum karena selama ini Raja Mataram terlalu sibuk dengan selir-selirnya sehingga telah melupakan gadis yang telah disimpannya di dalam Wirorejan yang bernama Rorohoyi. Pangeran Pekik menjadi berdebar-debar ketika Kanjeng Sunan Amangkurat Agung mulai teringat akan seorang gadis yang menjadi miliknya, Rorohoyi. Atau Pamanda akan mencarikan seorang gadis yang cantik, secantik calon selirku, Rorohoyi, anak dari Ki Mangunjaya yang telah aku titipkan kepada Pamanda dan saat ini berada di dalam Wirorejan sebagai putri Sinengker, kata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Pangeran Pekik menjadi tertegun ketika Kanjeng Sunan Amangkurat menyinggung keberadaan putri Sinengker Rorohoyi, anak dari Ki Mangunjaya yang sampai saat ini masih menjadi tanggung jawabnya. Alangkah senangnya anakku Adipati Anom kalau mendapatkan istri yang cantik, secantik calon selirku Rorohoyi, kata Ingkang Sinuwun. Pangeran Pekik belum sempat menjawab. Kanjeng Sunan Amangkurat Agung telah berkata lagi, Pamanda pasti sudah mengetahui perawan mana yang dikehendaki oleh Tejaningrat untuk dijadikan istri. Ya Kanjeng Sunan, saya memang telah mengetahui dan saya menghadap Kanjeng Sunan adalah untuk memintakan izin karena Pangeran Tejaningrat telah mencintai seorang gadis, kata Pangeran Pekik. Sudahlah Pamanda, Pangeran Pekik. Pamanda tidak usah berbicara berputar-putar. Katakan saja siapakah gadis yang diinginkan sebagai calon istri Tejaningrat, tanya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung yang menjadi tidak sabar karena Pangeran Pekik belum memberitahukan siapakah gadis yang dicintai oleh Pangeran Tejaningrat. Baiklah Sinuwun, yang diinginkan sebagai istri oleh Pangeran Tejaningrat adalah calon selir Ingkang Sinuwun sendiri, putri Sinengker yang sekarang berada di Wirorejan Rorohoyi, kata Pangeran Pekik. Apa? Teriak Raja Mataram. Kalau saat itu ada guntur menggelegar, tidak akan membuat Raja Mataram itu terkejut. Tetapi perkataan Pangeran Pekik yang menyebutkan putri Sinengker miliknya akan dijadikan istri oleh putra mahkota Tejaningrat, akibatnya Ingkang Sinuwun menjadi terkejut dan marah sekali. Sesaat kemudian wajah Raja Mataram itu terlihat menjadi semburat merah. Telinganya seperti tersentuh bara. Dan untuk beberapa saat Kanjeng Sunan Amangkurat Agung hanya bisa terdiam. Mulutnya seperti terkunci, tidak dapat berkata apapun juga. Pangeran Pekik menjadi berdebar-debar melihat wajah Kanjeng Sunan Amangkurat Agung yang merah membara. Tetapi Pangeran Pekik merasa ia tidak dapat mundur lagi. Apapun yang terjadi, Pangeran Pekik harus siap menerima kemarahan Raja Mataram. Pamanda, Pangeran Pekik, teriak Raja Mataram yang sedang murka. Sendika dawuh Kanjeng Sinuwun,
Jawab Pangeran Pekik. Kapan Tejaningrat pernah bertemu dengan Rorohoyi? Tanya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung dengan wajah yang membara. Di dalam Wirorejan, ketika Tejaningrat sedang berkunjung ke sana beberapa bulan yang lalu, Kanjeng Sunan, jawab Pangeran Pekik. Dulu aku menitipkan anak Ki Mangunjaya itu ketika ia masih berupa seorang gadis kecil kepada Pamanda. Saat itu aku berpesan, nanti kalau perawan kencur itu sudah dewasa, ia akan menjadi selir Raja Mataram, yaitu ingsun. Sunan Amangkurat Agung, kata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung keras. Betul sinuwun, jawab Adipati Surabaya. Rorohoyi adalah milikku seutuhnya, teriak Kanjeng Sunan Amangkurat Agung yang sedang marah. Betul Kanjeng Sunan, kata Pangeran Pekik. Lalu Pamanda menitipkan perawan kencur itu kepada Tumenggung Wirorejo untuk belajar ngadi sarira, ngadi busana, serta belajar tata krama, supaya nanti Rorohoyi tidak merasa canggung ketika sudah tinggal di dalam keraton, kata Raja Mataram putra Kanjeng Sultan Agung itu. Betul Kanjeng Sunan, jawab Pangeran Pekik. Tetapi kenapa sekarang Pamanda berkata kalau Tejaningrat yang ingin memaesuri Rorohoyi? Atau Pamanda memang punya keinginan untuk mengadu antara Tejaningrat dengan ingsun? Tanya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung yang sedang marah. Sama sekali tidak, sinuwun. Yang terjadi memang demikian. Mereka berdua, Tejaningrat dan Rorohoyi, telah saling mencintai, kata Adipati Surabaya, adik ipar Raja Mataram yang terdahulu, Kanjeng Sultan Agung. Bohong, teriak Kanjeng Sunan Amangkurat Agung yang sedang murka. Lalu Raja Mataram itu meneruskan perkataannya. Kalau Tejaningrat menghendaki perempuan cantik yang akan dijadikan istri, nanti akan aku carikan 2 atau 3 orang gadis yang cantik. Tetapi bukan Rorohoyi, ia adalah putri sengkeran ingsun. Pangeran Pekik hanya berdiam diri. Raja Mataram itu ternyata tidak rela apabila putri yang disimpannya di dalam Wirorejan akan dijadikan istri oleh anaknya sendiri, putra mahkota Pangeran Tejaningrat. Pamanda tahu, sudah beberapa tahun aku harus menunggu Rorohoyi menjadi dewasa. Dan sekarang setelah putri Sinengker itu dewasa, enak saja akan diprestri oleh Tejaningrat, kata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung yang sedang marah. Kanjeng Sunan, apakah tidak sebaiknya Kanjeng Sunan meniru sikap Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang rela dan mengizinkan kedua putri sengkerannya yang bernama Semangkin dan Prihatin yang diambil sebagai selir oleh leluhur kita, Panembahan Senopati yang waktu itu masih bernama Danang Sutawijaya, kata Pangeran Pekik. Kemarahan Raja Mataram itu seperti api disiraminya. Lalu Ingkang Sinuwun pun berteriak, Pamanda Pangeran Pekik, aku adalah Sunan Amangkurat Agung Raja Mataram, bukan Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Pangeran Pekik menarik napas dalam-dalam. Lalu Adipati Surabaya itu masih berkata lagi,
ibarat seekor harimau. Apakah harimau itu akan tega memakan anaknya sendiri? Kemarahan Sunan Hamangkurat Agung semakin berkobar. Kemudian Ingkang Sinuwun segera berkata, "Pamanda, menyamakan aku dengan seekor binatang. Ingsun adalah Narendra Gung Binatara Kraton Mataram. Ingsun adalah Sunan Hamangkurat Agung yang mempunyai kekuasaan tak terbatas." Pangeran Pekik tidak menjawab. Adipati Surabaya itu hanya terdiam, menunggu kalimat yang akan diucapkan oleh Raja Mataram yang sedang murka. "Mulai sekarang aku larang Tejaningrat berhubungan dengan Rara Hoyi. Kalau perlu nanti Rara Hoyi akan aku pindahkan dari dalam Wirajan ke dalam keraton," kata Ingkang Sinuwun yang marah. "Aku masih menghormati Pamanda Pangeran Pekik sebagai adik ipar dari Ayahanda Sultan Agung. Sebaiknya sekarang juga Pamanda segera pergi meninggalkan ruangan ini sebelum aku menjadi semakin marah," kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Pangeran Pekik masih duduk di depan Ingkang Sinuwun, hanya berdiam diri tak mampu berkata apapun. "Pamanda cepat keluar dari ruangan ini. Kalau tidak, jangan salahkan ingsun kalau nanti Pamanda terbunuh di ruangan ini," teriak Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung sambil tangannya menunjuk ke pintu ruangan. Mendengar perkataan Ingkang Sinuwun yang mengancam dan mengusirnya dari ruangan itu, maka Pangeran Pekik berkata, "Baik Kanjeng Sinuwun, saya mohon pamit." Setelah berkata demikian, maka Pangeran Pekik menyembah kepada Raja Mataram, lalu segera berjalan keluar dari ruangan itu. Langkah Pangeran Pekik terlihat tergesa-gesa. Ia melangkahkan kakinya berjalan keluar dari dalam kuning. Siang itu matahari masih memancar kesinarnya yang panas. Tetapi Pangeran Pekik tidak menghiraukannya. Ia masih berjalan cepat menuju ke kesatrian. Di dekat pintu Brajanala ada seorang yang sedang berdiri berpakaian tumenggung menatap langkah Pangeran Pekik yang berjalan tergesa-gesa. Lalu Ki Tumenggung itu berkata, "Kanjeng Pangeran Pekik." Pangeran Pekik menoleh, lalu ia pun menghentikan langkahnya, dan dilihatnya Tumenggung Wiraja sedang berjalan menuju ke arahnya. "Kanjeng Pangeran, kenapa berjalan tergesa-gesa?" tanya Tumenggung Wiraja. "Ki Tumenggung, ikut aku ke kesatrian," kata Pangeran Pekik. Setelah itu Pangeran Pekik dan Tumenggung Wiraja berjalan berdua menuju ke kesatrian. Di depan pintu kesatrian, dua orang prajurit memberi hormat, tetapi Pangeran Pekik tidak menghiraukannya. Hanya Ki Tumenggung yang menganggukkan kepalanya, dan dengan cepat kakinya melangkah menuju ke ruangan cucunya, Pangeran Pekik Tejaningrat. Penjaga ruangan Ki Setro membungkuk hormat kepada pangeran sepuh yang datang mengunjungi cucunya bersama Tumenggung Wiraja. Pangeran Pekik bersama Ki Tumenggung segera memasuki ruangan cucunya, dan dilihat Pangeran Tejaningrat sedang duduk sendiri di kursi. Melihat
eyangnya memasuki ruangannya bersama Ki Tumenggung, maka Pangeran Tejaningrat segera berdiri lalu mempersilahkan keduanya untuk duduk di dingklik besar yang telah ada di ruangan itu. Bagaimana hasil pembicaraan Eyang dengan Ayahanda? Tanya Pangeran Tejaningrat yang tidak sabar ingin mendengar hasil pembicaraan Eyangnya. Pangeran Pekik tidak menjawab. Adipati Surabaya itu segera mengambil sebuah kendi yang berada di sudut kamar. Lalu diminumnya air kendi itu beberapa teguk. Setelah meneguk air, maka Pangeran Pekik segera duduk berhadapan dengan Pangeran Tejaningrat. Bagaimana yang? Tanya Pangeran Tejaningrat yang berharap permintaannya dapat dikabulkan ayandanya. Cucuku Tejaningrat dan kau Ki Tumenggung, dengarkan hasil pembicaraanku dengan Ingkang Sinuwun, kata Pangeran Pekik. Iya Kanjeng Pangeran, kata Tumenggung Wiraja. Aku sudah berbicara dengan Ingkang Sinuwun dan aku juga sudah berusaha membujuk dan mengingatkan ayahandamu, tapi semua usahaku itu gagal, kata eyangnya. Gagal bagaimana yang? Tanya Pangeran Tejaningrat cemas. Ternyata aku berbicara dengan seorang raja yang bersifat adigang, adigung dan adiguna, kata Pangeran Pekik. Apa jawaban Ayahanda yang? Tanya Kanjeng Adipati Anom. Iya, ayahandamu tidak menyetujui kalau Rorohoya kan kau jadikan istri. Tetapi ayahandamu mengizinkan kalau kau akan mengambil gadis manapun, 2 atau 3 orang asal bukan Rorohoyi, kata Adipati Surabaya itu. Mendengar perkataan eyangnya, tubuh Pangeran Tejaningrat seperti hilang kekuatannya. Seakan-akan tubuhnya tidak mempunyai kekuatan apapun. Terasa sangat lemah sekali. Ya Eyang, kata Pangeran Tejaningrat perlahan. Jadi Ingkang Sinuwun tidak mengizinkan Rorohoyi dijadikan istri oleh Pangeran Tejaningrat? Tanya Tumenggung Wirareja. Ya, dan mulai sekarang hubungan cucuku Tejaningrat dengan Rorohoyi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ingkang Sinuwun sudah berkata bahwa Tejaningrat tidak boleh berhubungan lagi dengan Rorohoyi, kata Pangeran Pekik. Apakah keputusan itu tidak bisa dirubah Eyang? Tanya Pangeran Tejaningrat. Kelihatannya tidak bisa, Teja. Kekuasaan Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung tanpa batas. Siapapun yang berada di telatah Mataram harus tunduk kepada Raja Mataram, kata Pangeran Pekik. Pangeran Tejaningrat menundukkan kepala. Sang pangeran merasa sangat berat sekali kalau harus berpisah dengan Rorohoyi. Pangeran Pekik merasa kasihan terhadap cucuku, tetapi ia tidak dapat melawan keputusan Raja Mataram yang tidak rela kalau calon selirnya diminta oleh anaknya sendiri. Kanjeng Adipati Anom, apakah boleh buat, Teja? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memintakan Rorohoyi untukmu, tetapi malah membuat ayahandamu murka. Dan aku pun telah diusir dari ruangan itu
kata Adipati Surabaya. Iya, Eyang, kata Pangeran Tejaningrat tidak bersemangat. Ingkang Sinuwun mengancamku kalau aku tidak segera keluar, nanti aku bisa terbunuh di ruangan itu. Maka aku segera keluar, lalu berjalan menuju kemari, kata Pangeran Bekik. Iya, Eyang, kata Pangeran Tejaningrat. Tumenggung Wiraja mandang ke wajah Pangeran Bekik. Tumenggung tahu Adipati Surabaya adalah orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Tetapi kenapa hanya diancam akan dibunuh? Pangeran Bekik menjadi penurut, lalu berjalan keluar ruangan Dalem Kuning. Pangeran Bekik seakan-akan tahu apa yang dipikirkan oleh Ki Tumenggung. Maka Pangeran Bekik berkata, "Cucuku Tejaningrat dan kau Ki Tumenggung, aku masih menghormati Kanjeng Sunan Amangkurat Agung sebagai Raja Mataram, sehingga aku pun menuruti perintahnya. Tetapi kalau aku terpaksa bertarung dengan Ingkang Sinuwun, aku memang tidak mudah mengalahkan Ingkang Sinuwun. Tetapi Kanjeng Sunan juga tidak mudah mengalahkanku." Tumenggung Wiraja mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Tumenggung percaya sejak muda Pangeran Bekik sudah mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Dan Ki Tumenggung percaya tidak mudah bagi Raja Mataram untuk mengalahkan dalam sebuah peperangan tanding. Sewaktu berusia muda, Pangeran Bekik mampu mengalahkan penguasa Giri yang mempunyai ilmu kanuragan Jaya Kawijayan yang tinggi. Panembahan Agung Giri Kawis Guna yang balelo dan berusaha untuk melepaskan diri dari kerajaan Mataram dahulu. Panembahan Agung Giri Kawis Guna yang merupakan keturunan Kanjeng Sunan Giri di Giri Kedaton telah mengalami kekalahan ketika berperang melawan Kanjeng Pangeran Bekik. Mungkin tadi pada saat berada di ruangan Dalem Kuning, Pangeran Bekik berusaha menghindari benturan dan keributan di dalam keraton Mataram. Kata Ki Tumenggung Wiraja dalam hati. Setelah itu, Pangeran Bekik masih berbicara beberapa saat, tetapi Pangeran Tejaningrat sudah tidak mampu mendengarkan lagi. Sang pangeran merasa terpukul karena ayahandanya melarang berhubungan dengan pujaan hatinya, Roro Hoyi. Tak lama kemudian, maka Pangeran Bekik beserta Tumenggung Wiraja segera pamit. Mereka berdua melangkahkan kakinya, berjalan meninggalkan ruangan Pangeran Tejaningrat di bangsal kesatria. Kini di salah satu ruangan kesatrian tinggallah Pangeran Tejaningrat yang terpuruk. Kepalanya terasa terputar, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Impiannya meminta Roro Hoyi untuk menjadi istrinya tidak dikabulkan oleh ayahandanya. Ternyata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung masih menghendaki Roro Hoyi sebagai selirnya. Ingkang Sinuwun tidak rela kalau Roro Hoyi jatuh di tangan anaknya. Pangeran Tejaningrat seakan-akan telah kehilangan arah. Sang pangeran tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Semua harapan sirna musnah karena sikap ayahandanya yang tidak mau mengalah. Ayahandanya tidak akan melepaskan Roro Hoyi yang telah disimpannya sejak
gadis itu masih perawan kencur. Siang pun telah berganti menjadi malam, tetapi ternyata Pangeran Tejaningrat tidak mau mampu bangkit dari tempat duduknya. Sang pangeran masih tetap duduk seperti tadi siang ketika sedang berhadapan dengan eyangnya Pangeran Peki. Makanan pun tidak pernah disentuhnya, masih tetap utuh, tidak berkurang sedikit pun. Pada saat yang sama, di dalam Kuning malam itu Kanjeng Sunan Amangkurat Agung juga sedang berpikir tentang Raja Roroyi. Ternyata selama ini aku telah melupakan Putri Sinengker Roroyi yang aku titipkan di Wirarejan, kata ingkang Sinuwun. Karena kesibukanku, aku lupa kalau anak Ki Mangunjaya itu sekarang sudah dewasa, kata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung sambil tersenyum. Besok kalau kemarahanku terhadap Pamanda Pangeran Peki dan kepada Tejaningrat sudah hilang, aku ingin bertemu dengan Roroyi, kata Raja Mataram itu dalam hati. Ternyata betul kata Pamanda Pangeran Peki, harimau tidak akan tega memakan anaknya sendiri. Aku juga tidak tega untuk menghukum mati anakku Tejaningrat. Meskipun Tejaningrat telah melakukan sebuah kesalahan yang besar, berani berbuat lancang bertemu dengan Putri Sinengker, kata Raja Mataram itu. Tetapi biarlah, meskipun Tejaningrat telah bertemu dengan Putri Sinengker beberapa hari yang lalu, tidak apa-apa. Yang penting sekarang Roroyi harus tetap menjadi selirku. Selir yang cantik, kata Kang Sinuwun sambil terus tersenyum. Nanti kalau Roroyi telah berada di keraton, Tejaningrat tidak akan bisa menemuinya lagi, kata Ingkang Sinuwun dalam hati.